Era suku bunga tinggi ini tentunya mengkhawatirkan dan memberikan dampak tersendiri kepada pelaku pasar, pengusaha, dan juga daya beli masyarakat. Seperti yang tadi Mas Ajib sampaikan, harusnya jika ada kebijakan regulasi yang sepertinya memberikan atau mengencangkan ikat pinggang untuk pelaku usaha, entrepreneur dan juga daya beli masyarakat harus diimbangi dengan insentif yang juga akan mengerahkan daya beli masyarakat lebih lagi. Bentuk-bentuk apa, insentif apa yang kira-kira bisa dikerahkan oleh pemerintah untuk tetap menjaga level daya beli masyarakat yang kondusif, Pak Budi? Ya, sangat bagus itu tadi Mas Ajib juga. Jadi kalau di kami ini kan kami harapkan regulasi pemerintah itu pertama membuat biaya daripada usaha ini menjadi lebih ringan. Jadi biaya-biaya itu akan membantu mengurangi costing kita kalau peraturannya tepat. Jadi misalnya kebijakan-kebijakan yang membuat susah berbisnis, berusaha itu bisa segera dilakukan benar-benar perubahan ya. Namun yang paling penting mungkin dalam situasi darurat ini adalah mendatangkan traffic. Ya, artinya kalau di sektor retail itu karena sudut pandangnya dari retail ini adalah traffic. Kalau traffic nggak ada yang datang juga sepi ya. Jadi misalnya kebijakannya seperti meniadakan visa dulu untuk turis ke dalam Indonesia tuh nggak usah bayar visa supaya mereka datang berbelanja di Indonesia ya. Jadi mereka belanja karena lagi dolarnya naik toh. Jadi dolarnya naik ya dikasih kesempatan mereka bawa uangnya untuk belanja. Itu akan menggerakkan ekonomi. Kebijakan untuk mungkin mengundang turis-turis itu dikasih turis-turis tertentu diberikan tiket-tiket dan hotel, misalnya pameran. Mereka berpameran kan pasti udah kelasnya bagus ya. Mereka bisa makan, belanja, beli oleh-oleh, dan membawa peluang bisnis ke Indonesia karena mereka diberikan kesempatan untuk datang dengan free tiket atau pesawat. Nah, itu adalah yang hal-hal penting yang cepat bisa dilakukan dan punya database-nya kok itu semua pasti udah ada. Dan mungkin yang lainnya adalah kalau BLT tadi kan itu memang sudah membantu ya, jadi rakyat bawah selalu bisa berbelanja. Namun paling penting penguatan dalam negeri. Jadi kembali lagi kita ingin dalam negeri ini dijaga dulu. Situasi luar tidak baik, dalam negeri ini dijaganya memang ada peraturan tapi lebih ke arah bisnisnya. Jadi bagaimana uang berputar itu di dalam negeri sendiri aja dijaga dengan benar, itu akan udah mempertahankan deh situasi ekonomi kita, stabilitas politik juga harus dijaga aman dulu, demikian. Ini sejalan dengan apa yang tadi katakan juga pada Mas Ajib, di mana pertumbuhan dari PDB Indonesia sendiri, jika kita melihat masing-masing komponen untuk konsumsi sendiri ini memiliki porsi 60% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan ini konsumsi domestik, kita melihat ada potensi yang luar biasa besar dengan populasi kita yang menyentuh 270 juta. Maka dari itu seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, internal kita harus kuat gitu ya. Konsumsi domestik harus tetap di-induce gitu, diberikan insentif. Bentuk-bentuk insentif apa yang ada di pikiran Mas Ajib? Yang bisa dikasih aspirasi kepada pemerintah? Sebelum gitu berbicara insentif, Mbak Safrina, tadi saya mencermati paparan dari Pak Budi dan saya sangat sepakat bagaimana pemerintah itu harus fokus itu lebih mengendorse pergerakan orang dan pergerakan uang. Karena itu yang akan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi kita dan bisa sustain. Nah, dan yang perlu kita berikan pandangan juga adalah ketika pemerintah itu seharusnya sudah mulai mengurangi untuk mendorong dan menahan daya beli masyarakat itu dengan government expenditure, dengan kebijakan fiskal. Karena itu juga tidak sehat. Karena kita juga selalu neraca keuangan kita selalu fiskal defisit. Artinya ketika kita memberikan misalnya dalam bentuk bansos ke masyarakat pun itu dari uang utang sebenarnya. Kalau secara prinsip kan begitu kira-kira. BLT dan bansos dalam hal ini. Oh iya, BLT dan bansos itu kan sebenarnya mengambil dari uang APBN. Dia berbicara government expenditure. Makanya itu diambilkan dari utang karena kita selalu fiskal defisit. Ketika kita tidak memaksakan untuk tidak memberikan bansos misalnya, itu sebenarnya neraca keuangan kita lebih sehat. Jadi seharusnya pemerintah berpikir jangka panjang. Penguatan daya beli masyarakat itu harus ditopang oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Misalnya, sekarang berbicara private sector, pemerintah harus mendorong regulasi dan investasi yang pro dengan penyerapan tenaga kerja misalnya. Karena kalau kita lihat Safrina, sejak tahun 2019, ketika sampai dengan tahun 2023 kemarin, ketika investasi selalu over target, tapi kita lihat penyerapan tenaga kerja itu rata-ratanya separuhnya. Padahal kita targetnya hanya 3 juta orang penyerapan tenaga kerja per tahun, tapi rata-ratanya 1.400.000, 1.500.000, kira-kira segitu angkanya. Nah, artinya apa? Sebenarnya kualitas investasi ini harus ditingkatkan. Kualitas investasi yang sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Karena kalau kita lihat pengangguran kita juga masih di angka 5% dan standar garis kemiskinan itu sangat rendah loh. Kita itu hanya $1 per kapita per hari. Artinya itu sudah dianggap standar kemiskinannya di situ. Seharusnya kalau kita ingin sustain adalah kita naikkan standar PDB per kapita masyarakat Indonesia sehingga
pemerintah itu benar-benar cukup fokus bisa di situ melihat. aja. Iya. Jadi daya beli masyarakat itu lebih naik. Kita bisa bayangkan bahwa ketika 60% PDB hanya ditopang oleh konsumsi domestik, artinya sebenarnya sekitar 4% itu ekonomi akan bergerak. Karena kondisi apapun orang butuh makan, orang butuh tempat tinggal, orang butuh pakaian misalnya, itu kan bagian dari dan potret kecil dari yang namanya konsumsi. Nah, kalau kita berbicara kemudian misalnya pengangguran tadi, pengangguran ini menjadi problem mendasar di Indonesia dan harapan kita, Safrina, pemerintah mendorong dalam bentuk regulasi, termasuk ketika berbicara hilirisasi, harusnya hilirisasi juga lebih diekstensifikasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah dan menggandeng berkolaborasi dengan para pelaku ekonomi, sehingga ketika berbicara hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, kita juga berbicara masalah pertanian, perikanan, dan perkebunan misalnya. Sehingga lebih banyak para pelaku ekonomi dalam negeri, banyak lokal domestic player yang bisa digandeng dan mereka mendapatkan manfaat atas setiap nilai tambah yang digagas oleh pemerintah. Karena filosofi dari hilirisasi adalah peningkatan nilai tambah. Tapi bagaimana kemudian nilai tambah itu dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi yang ada dalam negeri. Sehingga pemerintah fokus saja di situ. Maka secara jangka panjang, Indonesia menawarkan sebuah potensi yang lebih menarik. Karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Budi, bagaimana sebenarnya daya beli masyarakat ini ketika mereka bisa terjaga dengan baik, maka ekonomi akan kembali berputar. Dan pemerintah tidak harus sekedar mengandalkan dari kemampuan fiskal, tidak harus mengandalkan dari government expenditure, tapi mendorong regulasi yang bisa lebih mendorong B2B dengan baik sehingga bisa lebih sustain ke depannya. Kira-kira demikian, Safrina. Luar biasa Mas Najib. Sekarang saya ke Pak Budi kembali. Pak Budi,